Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya cintai dan insyaallah Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore yang cerah ini Allah masih memperkenankan kita, mempertemukan kita dalam rangka pengajian rutin Jumat yang selalu diadakan oleh Majelis Ta'lim An-Nubalah. Tapi hari ini ada spesial, yaitu acara haul dari keluarga Ibunda Hajah Suwarti. Ibunda kita, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada beliau untuk taat kepada Allah, untuk melaksanakan apa yang Allah ridhoi, khususnya pada acara haul sore hari ini. Oleh karena itu, mari ibu-ibu semua kita bermunajat kepada Allah dan kita mensyukuri nikmat Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmat yang baik, nikmat yang sempurna ini. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Ibunda Hajah Suwarti mengadakan haul untuk pertama kekasih beliau yang sudah meninggalkan beliau terlebih dahulu, suaminya Bapak Arsyad ya Bu? Oh kakak ya? Kakak? Oh iya, berarti kakak beliau yang beliau sayangi, yang beliau cintai. Kenapa beliau tiap tahun mengadakan haul ini? Beliau itu sangat sayang dan cinta pada keluarganya, kemudian kepada suaminya, kepada putra-putranya, dan mungkin juga kita tidak tahu kepada saudara-saudara yang lain. Alhamdulillah pada sore ini kita dipertemukan. Saya ingin menyampaikan bahwa kita ini di khususnya bagi yang biasa melakukan haul ya, bagi yang biasa. Saya tidak menyalahkan, saya tidak mencaci, memaki yang tidak biasa melakukan haul. Karena haul ini adalah bagian dari kata Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Ada kasih sayang di dalamnya, ada rahmat di dalamnya. Kita tidak usah mencaci yang melakukan haul, yang melakukan tahlilan, yang melakukan 3 harian, 7 harian, 40 harian. Dan kita pun tidak boleh mencaci juga orang yang tidak melakukan itu. Mari kita sama-sama bergandeng tangan, saling menghargai, saling menghormati bagi siapa saja yang melakukan maupun yang tidak melakukan. Karena kata Nabi, perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Jangan sampai rahmat ini Bu menjadi permusuhan. Tidak boleh. Kenapa? Karena perbedaan itu adalah satu keniscayaan di dalam kehidupan kita bermasyarakat, ya. Jadi tidak boleh ada lagi si anu begini, si anu wah itu bid'ah dan sebagainya. Kamu nggak pernah doain, berarti nggak sampai doanya, nggak usah begitu. Pokoknya kita saling menghormati, terima saja setiap perbedaan.
Sekarang kenapa sih orang mengadakan haul gitu ya? Karena ini kan acaranya haul ya Bu ya. Biasanya kan saya isinya kitab Al-Waqi'us Shaib. Tapi pada hari ini saya spesialkan untuk keluarga ibunda kita, Umi Arsyad. Saya menganggap beliau adalah ibu saya sendiri Bu. Karena di sini beliau yang sepuh ya, kemudian beliau istiqomah, beliau juga masih mengikatkan hubungan silaturahmi dengan kita. Beliau adalah bagian dari keluarga An-Nubalah bagi saya, dan beliau adalah orang tua kami. Terima kasih Umi Arsyad mau istiqomah, mau tetap di pengajian ini, dan kami mengharapkan Umi Arsyad itu membimbing kami, mengarahkan kami. Kami ini masih anak-anak sebabnya, butuh diarahkan gitu. Jangan sampai mencong ke kanan, mencong ke kiri gitu. Kalau Umi Arsyad kan pengalamannya, asam garamnya sudah luar biasa, sudah tahu banyak gitu. Mungkin dalam pengetahuan kita lebih banyak, kita lebih unggul, tetapi dalam mengetahui bijaknya untuk mengarahkan kita hidup yang baik, yang disayang, disenangi orang lain, itu belum tentu kita bisa lebih banyak. Beliau justru bisa tahu lebih banyak daripada kita. Jadi haul itu apa sih? Haul itu artinya kalau orang meninggal pada bulan Januari, nanti haulnya bulan Januari lagi gitu. Kenapa? Berarti ketemu setahunnya gitu. Jadi temu tahun lah istilahnya. Untuk apa sih kita mengadakan haul gitu ya? Haul itu adalah ketika seseorang mengenang sosok yang kita cintai, sosok yang kita banggakan, sosok yang kita muliakan. Bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa saudara ya, atau bisa orang tua. Haul kan haul keberapa? Haul ke-7 gitu. Kalau ini Umi Arsyad haul keberapa? Nah banyak, ada yang 12 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang kesekian-sekian banyaknya. Beliau selalu mengenang orang-orang yang beliau cintai, dan beliau orang yang tidak melupakan nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Saya mau mensyukuri kehadiran anak saya mensyukuri kehadiran suami saya. Sekarang mereka nggak ada semua, saya tetap mensyukurinya. Begitu ya Bu ya? Pasti begitu niatnya. Jadi hal ini dilakukan karena kita menghargai, karena kita mensyukuri, karena kita menghormati orang-orang yang sudah mendahului kita. Termasuk saya, orang tua saya nggak ada. Kita ngadain haul tiap tahun karena untuk mengenang jasa-jasa beliau. Betul ya Bu ya? Ya, kalau Bu Vila salah mohon nanti dikoreksi, tapi jangan di sini. Kalau udah pulang. Kita teruskan. Jadi kata Rasulullah, kata bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu adalah sebagai pembelajaran yang terbaik. Nih Bu, kalau orang itu ngadain training di sana di sini, sekolah bertahun-tahun ya. Kemudian dia ngaji rajin, sholat rajin dan sebagainya. Kata Rasulullah, untuk mengingat sesuatu sehingga dia berbuat yang terbaik untuk di hari yang akan datang. Pertama, pelajaran yang paling berharga adalah kematian. Kafa bil mauti wa'idha. Kenapa kematian Bu? Karena pemutus segala kelezatan dunia adalah kematian. Ibu lagi enak-enak makan ya, kemudian kesel gitu. Kan dia nggak nyangka bakal mati waktu itu. Tiba-tiba orang datang nyambangi rumahnya gitu. Kenapa? Habis makan kesel. Kok bisa? Nah, begitu ya. Kenapa nggak bisa? Ya kan ajal itu milik Allah. Malaikat itu sehari semalam datang kepada seseorang, itu diintip-intip ajalnya itu sebanyak 70 kali kata Rasulullah. 70 kali. Ketika seseorang lagi nonton, dia datang, ya Allah saya mau cabut nyawa orang ini, kerjaannya nonton mulu tuh, ada pengajian padahal di Nubalah. Kata Allah, tenang aja, jangan dulu. Kenapa? Mungkin besok dia rajin mau ngaji. Udah gitu, senangnya kalau punya duit jalan ke mall. Ya Allah, saya udah greget deh, pengen ngambil tuh nyawa orang itu biar nggak rajin mulu ke mall. Terus kata Allah,
dulu Jiroil, sabar, kamu tuh orangnya nggak sabar, pengennya nyebutin nyawa orang aja gitu. Kesel saya lihat itu ke mall mulu katanya gitu. Mungkin nanti pulang dari mall dia lihat ada pengajian di Musala Anbala, saya pengen ngaji deh, mampir besok-besok. Diajaklah sama tetangganya ngaji. Alhamdulillah dia datang ke pengajian. Coba kalau dicabut nyawanya sama malaikat Israel, kelepek-kelepeknya. Nah gitu. Jadi kalau yang di sini mah insya Allah husnul khotimah, Bu. Kenapa? Orang itu hidup, orang itu dipanggil oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Ibu tadi udah bersolawat kepada Rasulullah. Ibu tadi udah dengar, kemudian tiap minggu baca Ar-Rahman, baca Yasin, baca surat yang lain lagi. Yakin nanti ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan seperti itu. Beda lagi kalau nggak datang ke pengajian. Kemana dia jalannya? Yaitu ke pasar, ke mall, di rumah nonton, tiduran. Ya seperti itu yang akan diambil oleh Allah. Lupa dia dengan agama, lupa dia dengan kebaikan-kebaikan. Jadi pemutus kelezatan itu adalah kematian. Jadi kalau orang ketika melihat kematian, orang yang diingat lagi, iya ya, kita itu nggak bakalan selamanya kan hidup ya Bu ya. Kita itu jangan bangga dulu Bu. Kalau seandainya, nih yang muda bangga nih. Kenapa? Saya kan masih muda. Nantilah, paling tetangga saya dulu tuh umurnya udah 80 tahun, paling dia dulu. Saya mah kan masih 40, saya nih ya contohnya. Kata Allah, kenapa kamu bangga? Ajal itu milik aku. Zaman sekarang Bu, masih muda, itu udah punya pabrik gula. Iya. Tahu nggak Bu, punya pabrik gula? Akhirnya mati juga, diabetes Bu. Punten yang kena diabetes, alhamdulillah masih dikasih kesehatan Ibu ya walaupun kena diabetes. Enggak, ini mah untuk berbicara secara umum lah gitu. Jadi jangan santai-santai, jangan bangga gitu. Kadang-kadang Bu, itu harusnya cincin itu dipakai di jari, ini dipakainya di jantung. Ya akhirnya nggak lama Bu. Belum lagi ada yang lebih parah Bu, stroke. Itu Bu, kalau diisi sekolah aja beratnya luar biasa. Ini stroke. Lebih berat lagi, mati juga. Akhirnya apa yang terjadi? Ya Allah. Ternyata, jadi ajal itu datang tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, dan tidak mengenal tempat. Itu harus dipersiapkan sama kita Bu. Nah ini fungsinya awal juga Bu, untuk mengingat ke sana gitu. Ibu ada ceritanya begini. Ada seseorang yang datang, yang orang itu berduit Bu, hebat pokoknya. Mobilnya juga Alphard. Ini kisah nyata Bu. Saya dengar kisah nyata benar terjadi. Dia belanja dengan belanja penuh di dua tangannya, harganya mahal-mahal. Ketika dia masuk ke dalam mobil, kemudian si penjaga tukang parkirnya pas dia lihat masuk mobil, senangnya luar biasa. Ini orang kaya nih. Pasti saya dapat tipnya dari dia gede nih. Biasanya kalau orang kaya tuh minimal 10.000 kata dia. Alhamdulillah dia senang banget pas dia udah mau pulang. Ternyata Bu, itu si mobil Alphard itu menabrak ini mobil yang belakang. Jadi digas sekenceng-kencengnya. Si tukang parkirnya ini kan marah ya, mobil orang rusak gitu. Pak, kenapa Bapak kok mundur ke belakang? Tapi diem aja Bu, makin kencang itu mobil ngegasnya ke belakang. Setelah dia curiga, dia lihat ternyata sudah meninggal dunia. Ini Bu, jadi ajal itu datang kapan saja. Kalau seandainya orang ini tahu ajalnya bakal datang waktu itu, mungkin dia nggak bakalan ke mall. Dia di mana Bu? Di masjid. Dia, ya Allah, saya mau datang di ajal saya di masjid. Pengennya apa lagi meninggalnya? Dalam keadaan sholat. Dalam keadaan sholat pengennya dalam kondisi apa? Sujud. Udah gitu pengennya kalau bisa lagi di Mekah. Udah gitu pengennya masuk surga. Nah gitu Bu, kalau diatur dulu itu kematian. Kematian itu nggak diatur, bukan terserah kita. Kalau diatur mah lagi sholat, lagi sujud, kita ke Mekah, masuk surga. Masya Allah, sempurna itu Bu. Bagaimana menjaga itunya Bu, biar kita mau pergi gitu? Ibu, bagaimana kebiasaan kita sehari-hari? Ibu berapa seminggu kali ngaji ke sini? 3. Maka kebiasaan itu yang akan dibawa sampai mati.
Mudah-mudahan. Bu Vila nyindir, saya kan kerja, saya kan ngajar. Ketika ngajar dan bekerjanya karena Allah, itu juga yang akan dibawa menghadap Allah. Ibu kerja di kantor diniatkan karena Allah. Ngajar di sekolah niat cari ridho Allah. Kemudian kita nggak bisa kesini karena harus ngantar anak, karena harus mendampingi suami dan sebagainya. Ada uzur syar'i, itu yang akan dibawa menghadap Allah. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i, nggak ngantar anak, nggak juga ada kerjaan di luar, habis jam 10 di rumah santai-santai, itu yang akan dibawa menghadap Allah. Bukan saya nakut-nakutin, Bu. Kata Rasulullah, innamal a'malu bil apa? Bak lagi. Dulu udah saya kasih tahu. Bil khawatim. Niat seseorang, apa yang dilakukan oleh seseorang itu tergantung akhirnya, tergantung ujung perjalanan hidupnya. Dari awal baik, kalau perjalanan ujungnya buruk, ya buruk, Bu. Tapi kata Rasulullah, orang itu tergantung dari perjalanan sehari-harinya. Kalau biasanya dengerin musik-musik rock, dengerin TV-TV, film-film Korea lah ya, atau kok film-film barat lah dan sebagainya, ya itu sampai akhirnya begitu. Tapi kalau dari awalnya senang pengajian, senang silaturahmi, senang yang ibadah-ibadah, bentuknya insya Allah menghadap Allah juga seperti itu. Itu, Bu. Jadi pelajaran pertama bahwa kita jangan bangga bahwa diri kita masih mau. Kenapa? Karena ajal akan datang kapan saja. Dan haul itu, Bu, bermanfaat buat orang yang kita haulin, orang yang sudah meninggal. Bermanfaatnya bagaimana, Bu Tila? Ayatnya ada, Bu. Jadi kita nggak ngarang-ngarang loh kalau ngadain haul atau ngadain tahlilan, yasinan. Kata Allah di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami, orang-orang yang beriman. Maksudnya tapi orangnya beriman, Bu. Mendahului kami orang kafir ya nggak bisa. Jadi syaratnya harus beriman. Artinya Allah mengajarkan kepada kita mendoakan diri kita dan mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita, orang tua kita, saudara kita, anak kita, siapa lagi pokoknya orang-orang mukminin, mukminah, semua kebaikannya dapat mereka dari doa yang tadi sudah kita lakukan, baca yasin tahlilnya, baca sholawatnya, nanti ditutup juga dengan doa, itu akan ngalir sama orang yang meninggal. Orang yang meninggal dunia itu, Bu, lebih butuh ketika dia mati, ketika dia sudah meninggal daripada ketika dia masih hidup. Kenapa? Kalau dia masih hidup, Bu, dia masih bisa sholat, dia masih bisa zakat. Kalau punya duit rajin sedekah dia. Kalau dia punya badan sehat, dia beramal, dia datang ke pengajian, kagak butuh sama kita. Kalaupun kita tidak mendoakan, bisa gitu istilahnya, dia masih bisa dengan amalnya sendiri. Tapi bayangkan, Bu, kalau dia sudah meninggal, dia mau sedekah kagak bisa, dia mau sholat nggak bisa, mau doa pun nggak bisa, udah meninggal. Yang dia butuhkan adalah dari orang-orang terdekat dia, yang dia sayangi, yang dia cintai, termasuk orang-orang mukminin, mukminat yang mendoakan dia. Itu jadi lebih butuh orang meninggal itu doa seperti ini, Bu. Doa, bacaan-bacaan Quran kita, amal soleh anak-anaknya. Kalau ibu pernah menyumbangkan uang untuk Majlis Ta'lim An-Nubala 50.000 aja, itu yang akan ngalir. Ibu membantu mensupport acara Maulid Nabi, ngasih bantuan 100.000, 20.000, 30.000. Ini yang akan membantu kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuh akan jadi amal yang luar biasa, Bu. Tidak main-main gitu. Bu Vila, saya bisanya cuma kue aja, gak apa-apa, Bu. Itu akan ngalir. Kenapa? Karena kita mencintai baginda kita, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, dia senang dengan memuliakan, dengan mengadakan Maulid Nabi Muhammad, dengan mengadakan kelahiran aku. Bukan kematian ya, tapi kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang sudah dia sumbangkan buat acara aku, kata Rasulullah. Jadi bukan hanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad,
ketika diminta bantuannya, kemudian supportnya, entarlah itu mah nanti. Tapi ininya rajin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Enggak sempurna, Bu. Kenapa? Mulut dan praktek pembuktian cinta kita kepada Rasulullah itu harus dibuktikan. Dibuktikan bagaimana pembuktiannya? Harus ada jihad, harus ada amal soleh. Amal soleh, amal solehnya insya Allah ini akan mengalir pada nanti ketika kita tidak butuh lagi itu mobil, tidak butuh lagi invest yang kita kita kumpul-kumpul ya, punya rumah, punya mobil, punya invest, punya tanah, punya segala macam. Itu ketika meninggal kagak berguna, Bu. Kecuali sedekah jariyah, kemudian wakaf, kemudian kita punya anak yang soleh, itu yang akan mengalir kepada kita. Jadi apa yang terjadi? Ketika kita bisa masih hidup, lakukan apa yang terbaik buat kita. Ketika kita meninggal, orang yang masih hidup mengalirkan, menyampaikan, mendoakan beliau yang sudah meninggal. Itu ada fungsinya haul ini. Ini dibutuhkan oleh yang almarhum dan almarhumah, sangat dibutuhkan oleh mereka. Karena apa? Perjalanan hidup itu, Bu. Kita ini kan diri kita ini kan terdiri dari jasad dan roh, jiwa. Jasad itu bisa bertahan berapa lama, Bu? Paling 70 tahun. Umat Rasulullah 50 sampai 70 tahun. Kita kan bukan umatnya Nabi Nuh, Bu. Berapa tahun, Bu, Nabi Nuh? 950. Kita kan bukan umatnya Nabi Adam. Berapa, Bu, Nabi Adam? 1000 tahun. Ibu, Nabi kita harus hafal. Kemudian ketika umat-umat sebelumnya itu kan ribuan tahun ya, Bu ya. Mungkin bisalah beramal panjang gitu. Kita 70 tahun udah dipisahkan oleh Allah ruhnya. Dan emang umat Rasulullah ini, umat Nabi Muhammad itu umat yang terpendek. Baik dari segi umur maupun postur tubuh gitu. Tapi ketika jasad dan ruh ini berpisah dari diri kita, kita kan kebanyakan dari kita yang diutamakan makanan apa, Bu? Kan ada dua nih, badan kita itu terdiri dari jasad dan jiwa. Makanan jasad itu ya nasi, untuk berleha-leha enak ya rumah, untuk bisa sampai kemana-mana ya kendaraan. Betul nggak, Bu? Sedangkan makanan jiwa ini berapa tahun? Kalau itu kan 70 tahun selesai. Sekarang makanan jiwa berapa tahun, Bu? Berapa tahun dulu kira-kira? Mungkin perkiraan kita ya sekitar 1000, 2000, 3000, 4000, hatta 50.000 tahun makanan jiwa kita sampai yaumil kiamah nanti. Berarti yang harus kita persiapkan makanan itu yang harus lebih banyak untuk apa? Untuk jiwa kita. Jadi persiapan amal soleh itu untuk makanan jiwa yang akan mengalir terus sampai menghadap Allah. Jadi jangan terlalu fokus terhadap dunia boleh digenggam, tapi jangan masuk ke dalam jiwa. Dunia jadi dunia mazraatul akhirah. Dunia itu adalah ladang, tempat menanam supaya kita nanti di akhirat memanen. Banyak-banyaklah beramal soleh. Fokus terhadap amal soleh. Jangan terlalu fokus dengan khawatir ekonomi kita. Khawatir ya nanti kurang, nanti nggak cukup, nanti rumahnya begini-begini aja. Nggak usahlah terlalu khawatir tentang itu. Yang harus kita khawatirkan adalah bagaimana kita selalu beramal soleh. Kenapa? Karena ini makanan jiwa, dan ternyata makanan jiwa lebih dibutuhkan, lebih lama waktunya, Bu. Kalau berbicara umur, Bu, berbicara yang akan selama-lamanya, jasad yang akan dibangkitkan lagi oleh Allah adalah ketika di yaumil kiamah nanti, Bu. Kalau di hari kiamat, Ibu, nah kalau mau mikirin jiwa itu, mikirin jasad itu nanti aja kalau udah di hari kiamat. Kenapa? Kalau di hari kiamat, Bu, pertama kata para ulama, kata Rasulullah bahwa umur seseorang itu, kalau ibu di dunia tidak berumur panjang, kalau ibu di dunia
Kalau ada anak yang meninggal waktu kecil, nanti di yaumil kiamah umurnya sama semua. Ibu nggak usah khawatir. Yang udah nenek-nenek nggak usah khawatir, Bu. Umurnya jadi 33 tahun. Yang masih anak-anak nggak usah khawatir juga, nanti tuh jadi 33 tahun semua. Kenapa umurnya jadi 33 tahun, Bu? Ini ada falsafahnya. Karena ketika seseorang berumur 33 tahun, itulah dimana manusia sedang-sedangnya menikmati kehidupan. Giginya masih utuh, mau ngerobek daging juga enak, makan kacang juga nggak begitu, nggak peduli, pokoknya nikmat semuanya. Bayangin kalau udah tua, satu-satu dia permisi, akhirnya jadi ompong habis. Tapi ibu jangan khawatir, nanti di hari kiamat semuanya berumur 33 tahun. Bagaimana untuk kalau di sana tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada permusuhan. Kalaupun kita makan dengan sekenyang-kenyangnya, itu kita tidak akan buang air dan tidak akan buang air besar dan tidak akan buang air kecil. Kemana tuh Bu Pilah? Akan keluar dia dengan keringat kita, dan keringat itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Ibu-ibu hebat di sini, calon-calon ahli surga semua. Saya pengen seperti itu Bu Pilah. Ayo mari kita beramal soleh, nggak berhenti beramal soleh gitu ya. Jadi seperti minyak kasturi. Nah di situ Ibu, artinya apa yang harus kita bawa? Saya itu pengen seperti itu Bu Pilah. Di sini dikatakan juga kalau di yaumil kiamah nanti postur tubuh kita, postur ini Bu, nah akan dikembalikan seperti posturnya Nabi Adam dan Bunda Hawa. Nabi Adam berapa Bu? Di apa namanya? Di dalam kisah itu dikatakan tingginya 70 siku. Kemudian panjangnya itu 27 meter maksudnya Bu. 27 meter seperti apa ya Bu? Masya Allah. Kalau Bunda Hawa itu 40 siku. Jadi emang perempuan itu di bawah laki-laki. Panjangnya itu tingginya sekitar 17 meter. Ibu di sini yang posturnya badannya pendek-pendek, nggak usah berkecil hati. Nanti di surga sama semua tinggi. Saya pendek ya, saya nggak berkecil hati ya, tenang, nanti kalau di surga badan saya nanti. Masya Allah. Iya, tapi Bu, manusia itu begini, kata Rasulullah. Manusia dalam mensikapi dunia ini banyak yang salah kaprah. Jadi Bu, saya contohkan. Rasulullah itu ketika di hadapan sahabat-sahabatnya, dia menggambarkan angan-angan kehidupan, keinginan terhadap dunia manusia itu. Dia bikin kotak segi 4 di sini. Kemudian dia tarik, Rasulullah tarik di sebelah sini. Ini ada kotak lagi di sebelah sini. Jadi ini ada 2 kotak ya Bu ya. Tolong diperhatikan. Ini perjalanan hidup kita. Ada 2 kotak. Kotak pertama, manusia ini memiliki angan-angan lebih panjang dari umurnya, bisa melebihi 500 tahun, padahal umurnya cuma 70 tahun. Tapi angan-angannya sampai 500 tahun. Ketika Rasulullah menarik garis, ditarik, ini 500 tahun, ini kita awal. Ketika kita punya angan-angan, Bu, ditarik sampai di tengah, Allah ambil nyawanya. Angan-angannya sampai sini. Ini yang merusak kehidupan kita. Terlalu panjang angan-angannya. Padahal kita bisa makan untuk hari ini, besok juga udah alhamdulillah. Kita nyarinya untuk berapa puluh tahun. Sampai anak cucu. Padahal nggak tahu umur kita bakal berapa. Bener nggak? Punya duit 100 juta nih. Nah, makan sehari berapa nih? Makan sehari 100.000 atau 200.000 lah ya. Di tabungan ada 100 juta. Nggak lama 10 ya berapa tahun kemudian diambil oleh Allah. Itu tabungannya masih utuh Bu, karena kan dia punya pekerjaan dan sebagainya. Dikemanain tuh Bu yang 100 juta? Jadi rebutan ahli warisnya. Mengalir tuh, karena nggak soleh ya mengalir dosanya kalau tidak dididik dengan agama oleh kita. Jadi artinya yang tabungan, invest ini pelajaran buat saya Bu. Itu kan nggak bakalan kita habiskan ya Bu ya. Itu benar kata Rasulullah. Orang tuh punya angan-angannya 500 tahun.
Tapi pas kesini udah diambil ajalnya oleh Allah. Ini jadi pelajaran buat kita. Seperti itu. Itu jadi pelajaran buat kita yang mengadakan haul ya Bu ya. Tadi sudah yang kita haulin. Sekarang yang mengadakan haul. Yang ketiga, fungsi dari haul biasanya kita suka mengumpulkan orang-orang orang banyak. Kata Rasulullah itu artinya akan menyambung tali silaturahmi Bu. Ibu, Bu Asyad, saudaranya biasanya datang. Ya ada Bu Ade, ada siapa gitu. Karena di sini yang dikumpulkan adalah jamaah majlis taklim. Kata Rasulullah, man ahabba ayyubsata lahu rizqihi wa yutsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Dengan haul maka akan terjalin tali silaturahmi. Ibu pulang dari sini itu buat tentengan Bu. Itu yang kelihatan ya. Yang tidak kelihatan lebih banyak lagi rahmat, kasih sayang, keberkahan yang Allah yang Allah hampirkan kepada diri kita. Kenapa? Karena kita sudah menyambung silaturahmi dengan saudara atau sahabat kita di sini. Jadi kalau ibu ingin dimudahkan rezekinya, lagi susah, lagi sumpek, lagi punya hutang dan sebagainya, datang aja deh ke tempat-tempat yang diridhoi Allah, khususnya majlis taklim. Kalau diundang acara selamatan, acara akekahan, Bu bilang kalau akekahan saya kan gak makan daging kambing. Ibu gak apa-apa gak makan daging kambing, tapi ibu dapat yaitu tali silaturahmi. Itu tuh akan dimudahkan rezeki kita oleh Allah. Akan diluaskan rezeki kita, dimudahkan. Oh banyak deh keberkahan rahmat yang Allah akan titipkan kepada kita bagi orang-orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Sebaliknya kalau yang memutus Bu, ibadah sebanyak apapun kadang-kadang Allah nggak ridho kalau dia memutuskan tali silaturahmi. Ya kan kata Rasulullah ketika bulan Ramadan datang, Bu, dan liman adraka Ramadan, jauh dari rahmat Allah itu orang mendapatkan keberkahan, kebaikan bulan Ramadan. Salah satunya adalah orang yang memutus tali silaturahmi. Ini diundang, saya nggak bakalan datang. Udah gitu akekah, aku nggak makan daging kambing. Udah gitu aku tuh masih ada benci sama dia, itu udah nggak dapat itu semua. Susah hidupnya, sempit. Dirinya nggak bisa mengolah jiwanya. Nah, tentang jiwa nanti kita akan teruskan lagi di pelajaran Riyadhus Shalihin ya. Riyadhus Shalihin tentang iman, takwa, keyakinan dan sebagainya. Mungkin untuk pembelajaran bagi kita, pertama, hal itu adalah sangat dibutuhkan dan bermanfaat buat yang kita doakan. Yang kedua, hal juga bermanfaat buat diri kita untuk mengingat kematian. Yang ketiga, di dalamnya ada silaturahmi. Mungkin dari saya cukup sekian. Tidak berlama-lama karena mau hujan juga dan ibu juga udah ngelirik ke sebelah kiri gitu ya. Dari saya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada ibu-ibu semua atas kehadirannya, atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.